Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezeki dan sukses selalu. Amin. Deklarasi koalisi pertama oleh parpol ya. Jadi Partai Golkar, PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 kemarin melakukan pertemuan untuk melaksanakan atau melakukan deklarasi koalisi Indonesia Bersatu. Kita simak dulu dari Sekjen PAN. Enggak, saya kira ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi yang dilaksanakan oleh para ketua umum di bulan Syawal yang baik ini, dan ini merupakan pertemuan yang memang sudah dirancang sesungguhnya sebelumnya. Tetapi karena Pak Zul waktu itu sebelum Lebaran, 10 hari menjelang Lebaran itu beliau umroh, dan segera setelah Lebaran itu beliau kemudian berkunjung ke putranya sedang kuliah di luar negeri, jadi memang tidak bisa ada pertemuan di antara ketiga ketua umum itu. Memang waktunya baru ketemu juga kembali, ya? Ketika Pak Zul kembali langsung keesokan harinya langsung dilakukan pertemuan itu. Jadi ini bukan pertemuan yang merupakan pertemuan sebagai respons dari safari yang dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh, tetapi ini memang sudah direncanakan sesuai dengan kembalinya Pak Zul dari rangkaian kegiatan umroh dan kunjungan keluarga. Jadi lebih pada itu. Ya, menarik juga tadi kata Pak Edi, koalisinya bukan eksklusif, berarti kan inklusif juga, masih terbuka juga. Dan kalau saya tanyain soal capresnya siapa, cawapresnya siapa, itu kan mungkin masih terlalu dini juga Pak Edi. Tapi kalau berbicara sosok yang dilihat PAN dan juga koalisi, nanti akan seperti apa sih sosok capres atau cawapres yang mungkin mendekati ideal lah untuk dipilih gitu? Ya, kita kan semua menghendaki calon pemimpin yang akan datang itu adalah calon pemimpin yang bisa membawa Indonesia itu dalam sebuah loncatan baik dari aspek perekonomian, dari aspek sosial, dari aspek kemandirian bangsa. Ya, jadi sosoknya itu kurang lebih demikian, dan saya kira semua sepakat. Sosok itu adalah sosok yang mampu menaungi semua pihak, semua golongan, semua kelompok. Jadi dan ini saya kira semuanya, semua kualitas itu ada di nama-nama yang selama ini terlihat di dalam survei. Jadi saya menganggap bahwa semua nama-nama dalam survei itu memiliki kualitas prima untuk menjadi calon pemimpin Indonesia ke depannya. Nah, tetapi tentu kan kita ingin bagi partai politik itu kan salah satu tujuan utamanya, kalau kita lihat textbook politik itu kan ingin berkuasa. Supaya apa? Supaya berkuasa itu bisa mendatangkan perubahan. Nah, untuk bisa berkuasa mendatangkan perubahan harus menang. Jadi pada akhirnya formulanya ada formula untuk menang nanti di tahun 2024. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Sekjen PAN. Kemudian dari pengamat politik pun mendapat respon menanggapi apa yang disampaikan oleh Sekjen PAN tersebut. Kita simak juga. Ya, dari data yang ada kan, dari banyak lembaga survei termasuk lembaga saya, pemilih nanti kan anak-anak muda ya, 60%. Kebetulan saya dosen. Saya dekat dengan anak-anak muda gitu di kampus dan di mana-mana lah. Bahkan saya setiap saat juga jadi ngisi webinar di BEM seluruh Indonesia gitu. Nah, mereka itu memang kebatinannya sama. Ingin Indonesia itu punya figur yang bagus, yang memang dia peduli terhadap rakyat, dan kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok, bahkan partai politik, tapi bangsa dan negara. Itu yang sekarang dipikirkan kebatinan dari anak-anak muda Indonesia. Oleh karena itu ya kalau ingin menang, kalau ingin menghadirkan sosok capres-cawapres unggulan ya. Jadi selain dari elektabilitas mereka harus tinggi, tetapi juga mereka harus mengidentifikasikan diri dengan anak-anak muda. Saya ingat ya, ketika 2019 yang lalu saya khusus itu diwawancarai oleh banyak televisi tentang kecenderungan pemilih milenial, kemana arahnya ya. Tentu mereka kan begini, ada istilah kalau kita ingin mendekati suatu kaum, maka harus menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau kita ingin mendekati anak-anak muda, ya harus mengidentifikasi diri dengan anak muda itu. Makanya dulu, mohon maaf ya, Pak Jokowi gitu ya, menggunakan kaos gaya-gaya anak muda, menggunakan motor ya, jaket, anak motor juga
bergaya seperti anak muda. Nah, oleh karena itu ya capres-cawapres ke depan itu yang mesti menghadirkan atau katakan berkarakter, bergaya ya, bukan hanya persoalan karakter gaya, tapi visi misinya juga harus mendukung kepada program-program pengembangan kreasi anak-anak muda. Itu menjadi penting karena itulah pemilihnya. Itu yang kedua tadi media sosial, betul Bang Yanda. Hari ini kan begini, mohon maaf ya. Jadi banyak ketua umum partai elektabilitasnya masih belum nangkap, masih belum naik ya. Tetapi mereka kepala daerah itu banyak yang naik. Yang bagus elektabilitas. Kepala daerah ya? Biasanya mereka ya yang naik itu main di media sosial. Jadi sejak lama mereka main di media sosial. Oleh karena itu ya mereka sudah jalan dan mudah diterima oleh kalangan anak-anak muda yang main di media sosial itu. Ya ke depan tentu tidak mudah memang menggunakan media sosial, harus punya cara dan memang tadi harus punya feel, harus punya karakter sendiri kalau kita ingin main di media sosial. Nah itu dari pengamat politik ya. Kemudian dari Waketum Golkar pun memberikan tanggapan mengenai adanya koalisi Indonesia Bersatu ini. Kita simak juga. Sebetulnya buat kami, buat Erlangga ini kan bukan sesuatu yang baru dan tiba-tiba. Ya. Jadi tidak tiba-tiba kan, ya? Dalam mungkin setahun, 1 tahun belakang, 1 tahun setengah belakangan ini kan Pak Erlangga juga sering melakukan silaturahim. Yang kita sebut sebagai silaturahim kebangsaan ya. Saling mengunjungi dan dikunjungi. Jadi Pak Erlangga pernah bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan beberapa kali, juga datang ke DPP, Pak Suharsono Monoarfa juga seperti itu, dengan Pak Surya Paloh juga begitu gitu. Nah itu kan sebetulnya proses-proses awal untuk membangun komunikasi politik ya sesama partai politik. Untuk bagaimana menciptakan situasi yang lebih kondusif untuk jalannya pemerintahan kita ini kan gitu. Nah, tapi kemudian kan dari pembicaraan-pembicaraan itu tentu harus ada progres gitu ya. Ada hal-hal yang dibicarakan yang mungkin diarahkan lebih konkret gitu. Nah, pertemuan tadi malam itu salah satu bentuk wujud ya kristalisasi atau progres dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya bahwa mungkin ada yang perlu dikonkretkan seperti itu. Nah dari pengamat politik yang lain pun memberikan tanggapan mengenai momen KIP ini. Kita simak juga videonya. Jadi kita melihat dari sisi power game dulu. Kalau 3 partai ini bergabung, tentu yang dilihat publik adalah siapa di antara 3 partai ini yang punya semacam bargaining position kuat. Nah ukuran dalam politik siapa yang punya posisi tawar kuat adalah dari sisi kursi di DPR. Nah dari 3 partai ini Golkar paling tinggi. Jadi secara umum Golkar paling banyak mendapatkan keuntungan politik meskipun koalisi ini belum terjalin secara permanen. Tetapi dengan munculnya semacam tanda kutip koalisi informal ya, meskipun tentu saja kita harus tunggu seberapa efektif ya koalisi ini bisa berjalan sampai 2024. Tetapi secara politik Golkar yang diuntungkan karena kursi Golkar jauh lebih tinggi ketimbang PAN maupun P3. Nah kalau kita lihat sejarahnya kan sebelumnya udah banyak tuh pertemuan antara satu elit dengan elit lain ya. PDIP dengan Gerindra, kemudian juga Nasdem, Demokrat, termasuk juga Nasdem dengan P3, kemudian Golkar dengan Nasdem, Golkar dengan Demokrat. Nah, di antara 3 partai tadi yang paling cepat melakukan manuver secara lincah, ya Golkar. Karena kalau misalnya Nasdem yang mengambil duluan untuk bertemu gitu ya, kemudian menjalin semacam koalisi informal dengan P3 atau dengan PAN, maka leadernya Nasdem. Karena suara Nasdem lebih gede ketimbang PAN maupun dibanding P3. Tetapi yang mengambil langkah duluan kan Golkar. Nah pertanyaannya bagaimana dengan Nasdem dan Demokrat yang notabene juga terlibat dalam banyak pertemuan dengan 3 partai Golkar, P3 dan PAN yang sebelumnya yang tadi malam menjalin pertemuan itu. Jadi kalau kita melihat konstelasi semacam itu setidaknya sudah ada semacam blok politik meskipun masih informal dan masih harus diuji dengan pertemuan
atau dengan dinamika politik ke depan, yaitu satu blok PDIP dengan Gerindra, bahkan PDIP juga bisa maju sendiri karena suaranya cukup, tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Kemudian blok Gerindra dengan PKB, kan sudah ada banyak itu statement yang menunjukkan potensi bergabungnya antara Gerindra dan PKB, siapapun tokohnya, terutama dari PKB masih sangat menunggu, karena di PKB belum fix ya, apakah PKB secara formal, ya tentu saja adalah Caimin, ataukah orang NU yang dianggap punya asosiasi dengan PKB. Kemudian yang berikutnya, poros Golkar, PAN, dan P3. Nah, tinggal dua yang tersisa, yaitu Demokrat dan Nasdem. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa tokohnya? Di antara para pejabat atau perwakilan dari partai-partai tersebut, ada juga partai baru, yaitu Partai Gelora, yang menyampaikan kritik terhadap terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu ini. Kita simak. Sebenarnya dalam rangka tiket, karena ada syarat tiket itu. Tapi nggak ada idenya. Mereka ini nggak kita tahu itu apa sebenarnya bedanya, ngumpul-ngumpul itu nggak pernah ada. Nah, kalau kita mau memurnikan presidensialisme, kita harus memurnikan bahwa dasar dari satu pertemuan pada satu kandidat, ya pasangan kandidat itu ada kesamaan ide. Ini nggak ada kesamaan idenya. Orang-orang yang habis bertengkar tiba-tiba ketemu, ujung-ujung ketemu. Memang ini anomali, karena itu saya menghimbau kepada ketua-ketua partai itu ngomong, otak kalian tuh isinya apa, ya kan? Ngerti nggak sistemnya ini apa, terus ngapain ketemu-ketemu kayak gini tuh dasarnya apa? Ya ini tadi, penjajah tiket kedaluarsa, itu aja sebenarnya. Ujuk-ujuk penjajah tiket kedaluarsa, cuman itu. Nggak ada yang lain. Idenya kita nggak tahu, bahkan tidak mengerti kenapa koalisi ini terbentuk. Dan ini nanti kacaunya, karena orang-orang ini nanti yang mengacaukan presidensialisme dengan kepesertaan di dalam kabinet. Semua masuk kabinet, akhirnya kontrol terhadap parlemen dikuasai oleh kabinet. Yang seperti terjadi 7 tahun belakangan, bahkan sejak zaman Pak SBY pun saya teriak sendiri kayak orang gila. Ketika partai saya pun diajak masuk kabinet waktu itu, saya nggak boleh ngomong loh. Saya kontraknya dengan rakyat untuk ngomong kok di Senayan itu, kok sekarang tiba-tiba nggak boleh ngomong. Gara-gara teman saya masuk kabinet, urusan dia dong itu masuk kabinet. Tapi urusan saya dipilih oleh rakyat, akad saya dengan rakyat, ya kan, istilahnya baiat saya dengan rakyat adalah untuk bicara ngawasi pemerintah. Malah dilarang-larang karena semua udah dapat menteri. Urusannya apa? Saya dipilih rakyat kok. Nah, ini yang harus dimurnikan. Nah, di antara para pegiat politik ini ada juga dari awak media, terutama pimpinannya ya, yang memberikan respon terhadap adanya Koalisi Indonesia Bersatu ini. Kita simak dulu dari Tempo. 2 tahun sebelum pemilihan ya, kan memang ini sebetulnya masih mencari kira-kira siapa sih teman seiringnya gitu ya. Kan kalau secara normatif untuk mengajukan calon presiden itu minimal harus 20% kan, dan secara teori memang mestinya ada 5 gitu kan, tapi dengan melihat komposisi hasil pemilihan 2019 kan kemungkinan paling banyak hanya 3 gitu. Dan saya kira sebelum 3 ketua umum partai ini bertemu kan masing-masing sudah bertemu dengan pemimpin-pemimpin partai yang lain, yang misalnya Pak Erlangga itu ketemu Pak Surya Paloh, Pak ketemu AHY juga ketemu beberapa partai yang lain dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah satu pengumuman begitulah ya, satu langkah yang diambil yang lebih seolah-olah terlembaga begitu dari tiga parpol ini, yaitu Golkar, P3 dan juga PAN. Nah, menariknya adalah kalau kita gabungkan ketika suara dari partai-partai ini kan memang sudah cukup untuk mengajukan satu tiket. Ya. Tentu yang tahu maksud dan tujuan sebenarnya dari koalisi ini adalah para ketua umum 3 partai itu ya. Tapi kalau kita bisa meraba dari luar, ini kan seperti langkah yang kalau yang pertama tentu saja ini meningkatkan bargaining posisi ya. Kalau kita lihat 3 ketua umum partai ini kan kalau di survei memang bukan tokoh-tokoh yang memiliki popularitas tinggi gitu kan, ya antara 3%-an ke bawah gitu lah ya. Dan dengan bergabungnya ini seperti
membentengi mereka sendiri bahwa ini saya sudah punya tiket. Silakan kalau mau dengan saya. Dalam hal ini saya menduga sih untuk sekarang Pak Erlangga yang akan diajukan sebagai capres ya, karena dia ketua umum terbesar di antara 3 partai itu. Tapi ini lepas dari popularitasnya Pak Erlangga. Nah, yang menarik adalah bagaimana partai-partai lain yang meresponsnya. Dan juga yang kedua adalah bagaimana sustainability dari 3 partai ini, apakah betul akan abadi sampai 2024 atau ya ini semacam langkah untuk meningkatkan kekuatan di kuda-kudanya begitu kan. Kalau kita pengalaman sebelumnya kan bahkan ketika udah hampir jadi gitu ya koalisinya, tapi begitu ada tawaran yang jauh lebih menarik dari koalisi yang lain dengan tingkat kemenangan yang lebih tinggi, partai-partai ini gampang sekali untuk berpindah. Jadi yang menarik mengamati setelah 3 ketua umum nanti bertemu, bagaimana reaksi partai-partai yang lain. Yang kedua adalah apakah koalisi yang 3 per 1 ya katanya ya, ini bisa betul-betul sukses sampai 2024 atau ya nanti layu sebelum berkembang gitu. Itu dari Tempo, kemudian dari Detik.com pun memberikan pandangan mengenai koalisi Indonesia Bersatu ini. Tidak berkoalisi dengan siapapun, dia sudah punya tiket sendiri dengan perolehan kursi yang persentasenya 22% di DPR kalau nggak salah, koreksi saya kalau saya salah, tapi kira-kira 22%. Itu artinya sudah melampaui ambang syarat. Dan kemudian kita juga sudah dengar tuh, walaupun dideklarasikan bulan Juni katanya, tapi Nasdem sudah menimang-nimang calon-calon presiden. Kemungkinan akan juga sudah dekat dengan beberapa partai politik gitu kira-kira. Walaupun hitung-hitungannya bisa saja sangat-sangat cair ke depan. Nah, Golkar kalau menurut saya poros yang dibuat Golkar, P3 dan PAN ini rasanya sih motornya Golkar harusnya. Beberapa waktu yang lalu Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, mengatakan bahwa kali ini Golkar harus mengajukan calon presiden. Kenapa? Karena kami sudah dua periode tidak mengajukan calon presiden, hanya sebagai pendukung saja. Calon presiden yang ada, dan itu berdampak cukup signifikan terhadap perolehan suara, kira-kira seperti itu. Itu juga katanya yang menjadi alasan mengapa Erlangga Hartarto at all cost menampilkan dirinya sebagai calon presiden. Nah, itu tadi berapa pandangan, ulasan dari pihak partainya, dalam hal ini Sekjen dan Waktum, kemudian dari pengamat politik dan juga dari jurnalis ya, dalam hal ini Tempo dan Detik.com. Kalau kita lihat memang dari sekarang menuju ke 2024 memang masih ada 1,5 tahun lebih. Kemudian dari ketiga partai ini yang tentunya saat ini yang paling unggul atau yang paling dominan adalah Partai Golkar. Golkar disampaikan bahwa targetnya tahun 2024 Pilpres nanti akan mencalonkan capres karena sudah 2 periode Pilpres tidak mencalonkan. Makanya dengan segala upaya Golkar berusaha untuk menggandeng parpol yang mau diajak untuk koalisi. Maka muncullah atau lahirlah koalisi Indonesia Bersatu ini. Kalau dari beberapa pengamat politik tadi menyampaikan politik ini masih jauh. Kemudian ada juga yang mungkin maksud tujuannya adalah untuk membentengin atau memagerin atau untuk mencari tiket. Nah, kalau untuk membantengin memang kalau saya rasa ini mungkin memang benar bahwa mungkin nanti kepada saat hari atau detik-detik terakhir pasangan capres meminang siapa dari partai mana, tentu akan mempunyai nilai bergen atau nilai tawar yang
tinggi seharusnya diharapkan ya. Nah, kalau saat ini dari ketiga pimpinan partai politik tersebut memang di elektabilitas di medsos atau di media masih di bawah rata-rata dibandingkan calon-calon yang atau tokoh-tokoh lain yang sudah mempunyai elektabilitas yang cukup ya. Mungkin dari beberapa kepala daerah, mungkin dari menteri pertahanan, kepala daerah Jawa Tengah atau DKI Jakarta, Jawa Barat juga. Kalau kita lihat, kita pantau di medsos, memang elektabilitasnya cukup bagus dibanding dengan ketua umum partai yang melakukan koalisi ini ya. Salah satu harapan atau tujuan maksud dari pembentukan koalisi ini adalah mungkin apabila nanti pada saatnya elektabilitas dari koalisi Indonesia Bersatu ini kurang, pimpinan yang diandalkan mungkin diharapkan dari salah satu capres akan menggait setidaknya menjadi wakil presidennya, mungkin diharapkan ke sana ya. Mungkin yang pemotornya saat ini Golkar, dalam hal ini Pak Erlangga Hartarto, mungkin diharapkan ke sana jatuh-jatuhnya ya. Ada juga dari kalangan politik lain yaitu Ketum Gelora Fahri Hamzah juga mengkritik pedas dengan terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu ini. Dia sampaikan bahwa ini adalah para penjajah tiket kedaluarsa yang tahun kemarin tidak sempat untuk menjajahkan tiket, kemudian membentuk ini untuk sekarang membentuk ini yang terlalu dini, kemudian untuk apa? Karena misi visinya tidak jelas dan sebagainya. Itu memang pendapat dari Fahri Hamzah ya. Nah, memang kalau kita lihat dari ketiganya ya, kalau di medsos mungkin masih cukup kurang dari beberapa tokoh yang lain untuk seandainya diajukan untuk calon presiden. Tentunya mereka juga mempunyai hitung-hitungan tersendiri ya. Kalau dari PDIP, kalau secara presidensial mungkin sudah memenuhi, bisa mengajukan capres sendiri karena sudah mencukupi dari di atas 20% ya. Nah, yang menjadi titik penekanan atau pertanyaan adalah apakah koalisi ini akan solid atau hanya sebatas umur jagung atau bisa dibilang prematur atau sementara, karena masih cukup panjang ya pergeseran atau pergerakan politik 1,5 tahun ke depan. Cukup memanasi mesin dulu mungkin ya bagi parpol itu sudah cukup, apalagi bagi ketumnya yang masih di koalisi yang masih di pemerintahan, mungkin menurut saya begitu ya. Contoh Menhan yang masih di pemerintahan mungkin saat ini masih menahan karena masih menghargai pemerintah, sehingga belum saatnya untuk mendeklar atau secara terbuka terang-terangan untuk maju atau menampilkan diri. Mungkin secara clandestine atau gerilya mungkin sudah mulai pasti ya, tapi saat ini belum. Mungkin hanya dari Golkar saja yang dalam hal ini Erlangga Hartarto sudah mulai muncul. Mungkin ada dari menteri lain yang punya keinginan, punya niat untuk maju pilpres yang masih di pemerintahan, mungkin ada juga, mungkin Erick Thohir dan sebagainya, mungkin Sandi atau yang lain. Tapi kalau dari kepala daerah Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Jawa Barat, mungkin yang saya lihat di medsos cukup baik elektabilitasnya di luar yang di kementerian, yaitu Menhan Pak Prabowo dan
Erick Thohir, dan tentunya Ketua DPR Puan Maharani. Kita semua pasti tahu bahwa Puan masih tetap menggenjot elektabilitasnya sehingga mampu untuk maju sebagai capres maupun cawapres nanti. Kita lihat perkembangan mesin-mesin politik ini kerjanya nanti sampai pada saatnya pengumuman calon presiden. Itu menurut pendapat saya. Gimana Sobat Kopastus? Silakan tulis komen-komennya di bawah. Kita tunggu, kita balas. Oke, terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.